Di record dulu nggak apa? Kita ngomong. Udah telepon lagi kayaknya. Wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, berbuat praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang gemilang. Bahwa tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi, bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Silakan Bu Cucu. Iya, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-176 Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan SLCCPGRI Kominfo dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini Masya Allah luar biasa ya. Saya sampai kaget gitu. Narasumber kita dari daerah kita. Cuman beliau itu terbangnya sudah tinggi sekali, makanya benar beliau mau berbagi di komunitas guru belajar Nusantara ini di Wonosobo. Pak Catur mau kok, alhamdulillah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa teman-teman yang bergabung di komunitas ini itu memang teman-teman yang mau belajar dan teman-teman yang mau berbagi. Jadi tidak ada embel-embel apapun dan luar biasa semangatnya Bapak Ibu semua malam hari ini tepat pukul 19.40 sudah sekitar 40 lebih yang bergabung di room malam hari ini. Mudah-mudahan nanti semakin malam biasanya semakin ramai. Dan Pak Aryo, selamat malam Pak Aryo. Selamat malam, Bu Cucu. Sehat selalu. Iya, apa kabar Pak Aryo? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, terima kasih Pak Aryo sudah mau diculik sama Pak Catur ke forum berbagi ini, Masya Allah luar biasa meskipun apa jadwal Pak Aryo yang luar biasa. Saya sangat paham ya dengan jadwalnya Pak Aryo ya. Kadang mau ditemuin aja sudah ke sana ke sini nggak pernah buka itu gitu. Tapi malam hari ini spesial. Jadi Pak Aryo yang jam terbangnya sudah sampai Singapura ya Pak Aryo ya. Tapi Alhamdulillah malam hari ini mau berbagi dengan teman-teman di komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Dan insya Allah Pak Aryo, ilmu yang malam ini Pak Aryo diberikan pada teman-teman insya Allah sangat bermanfaat dan sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Dan Pak Aryo Hmm. nanti akan ditemani oleh Ibu Mariani. Selamat malam Ibu Mariani. Selamat malam Bu Cucu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sekali. Semangat Membawa terus. bekal, Bu, dari mana ada selintang? Iya, dari ujung selatan Wonosobo ini pada Selintang. Mudah-mudahan besok kita juga bisa main ke sana ya, Bu, dan Insya diberi oleh Allah. simplungnya ya, Bu ya. Oke. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung sampai selesai dan sinyalnya juga aman karena yang namanya apa menimba ilmu di online itu biasanya terkendala sinyal kita sudah luar biasa semangatnya tapi kadang
sinyalnya yang nggak support gitu. Makanya ada yang terpental, ada yang minta rekamannya di akhir gitu Pak. Jadi mohon maaf apabila nanti ada beberapa orang yang terpental itu karena bukan karena mereka tidak mau mengikuti, tapi biasanya ada yang jabri duduk ke kami, Bu saya terpental, saya minta rekamannya, saya juga terpental, saya minta rekamannya begitu. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga akan mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan Pak Aryo juga Bu Mariani, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Aryo dan Bu Mariani. Silahkan Bu Mariani. Oke, terima kasih. Sebelumnya akan saya sampaikan pantun. Tidak lupa pantunnya. Sambut hari dengan optimis agar hidup makin harmonis. Cakep. Mohon buang tatapan sinis. Mari berikan senyuman manis. Cakep. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghamparkan waktu, sebagai anugerah untuk mempertemukan kita dalam suatu ruang ini, untuk bertemu ilmu, bertemu rasa, dan bertemu makna di tengah kesibukan dunia yang tak kunjung reda. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kita jeda untuk belajar dan bertumbuh bersama dalam harmoni acara Ngopi Semalam edisi ke-176 dengan tema Menjadi Pemimpin yang Memberdayakan Sistem Pendidikan. Sebagai firman-Nya dalam Quran Suci Ibrahim ayat ke-7, La in sakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Nah ini saya juga kayaknya sudah 3 kali bertemu dengan Pak Aryo, luar biasa biasanya. Ini juga penasaran, ingin sekali menimba ilmunya. Selawat juga salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati pengurus KGBN Wonosobo, Bu Hartini, Bu Juju, dan Pak Catur bersama rekan-rekan. Juga yang sangat kami hormati Bapak Sukaryo, Sarjana Pendidikan Islam, Kepala SD Muhammadiyah. Nggih, betul nih Pak. SD Muhammadiyah Saudagaran. Nggih. Selamat malam semuanya. Untuk hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025 kita hadir sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat ilmu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Eh, dalam era perubahan yang cepat dibutuhkan pemimpin pendidik yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem baik itu guru, siswa maupun orang tua dan komunitas menuju transformasi yang bermakna. Lalu bagaimanakah cara membangun ekosistem pendidikan yang baik? Nah, ini kami harapkan nanti dari narasumber kita, Bapak Aryo, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak untuk bekal kita eh, membina, mendidik putra-putri kita di sekolah untuk generasi yang baik tentunya, yang hebat tentunya. Sebelum acara ini, waktu ini kami berikan ke Pak Aryo, akan kami bacakan terlebih dahulu alangkah baiknya nanti peserta diskusi yang pertama tidak menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua, peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi atau saat narasumber memberikan materinya. Dan yang ketiga, mohon untuk unmute ketika mendengarkan paparan. Mungkin itu, dan mari kita simak bersama paparan dari narasumber kita, Bapak Sukaryo, Sarjana Pendidikan Islam, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sodagaran KGBN Wonosobo. Kepada Pak Aryo, waktu kami haturkan. Ya, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Eh, Bapak Ibu, pengurus Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang saya hormati, rekan-rekan aktivis pembelajar, aktivis penggerak yang saya lihat ini di Zoom nampak para senior-senior saya ya. Ini ada Ibu Elena ya. Pernah kita bareng di acara apa ya Bu ya? Lomba apa ya Bu ya? Ini saya kira di sini semua aktivis. Ini ada Bu Juju juga ini yang sudah luar biasa, malang melintang yang orangnya rendah hati, tidak sombong. Sangat apa dari auranya sangat-sangat pembelajar ya. Dan juga ada teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu malam ini saya sangat bersyukur dan bahagia bisa hadir di satu komunitas yang hebat, yang langka, yang patut dilestarikan nih. Jadi memang komunitas-komunitas ini tuh lahir kayaknya pada saat pandemi ya, Bu Juju ya, di era-era itu ya. Dan ini saya melihat sudah ngopi yang ke 176 ya. Saya pikir sudah berapa tahun ini ya kalau sebulan sekali ya. Ini sudah berkali-kali ngopi berapa gelas yang dihabiskan ya. Ini sangat keren dan sangat luar biasa. Dan jujur ini bukan basa-basi tapi saya sangat senang dengan aura dari apa namanya keilmuan yang ada di malam ini. Yang selanjutnya saya mohon izin kepada para senior ya. Ini saya melihat para senior-senior saya. Malam ini kita hanya ini aja ya nanti ya sekedar sharing, ngobrol, berbagi ya. Nanti kita relaksasi. Mungkin nanti kita banyak diskusi dan tentu nanti ada apa namanya feedback bagi saya sendiri. Nanti tentu literasi maupun apapun saya masih sangat kurang sehingga nanti kita bisa ya saling melengkapi. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya dapat amanah untuk berbagi terkait dengan materi yang cukup berat itu ya, terkait dengan kepemimpinan ya. Jadi barangkali sebelum mengarah ke sana, biar suasana ini terasa gayeng, ada stimulus yang nanti bisa kita nikmati bareng-bareng. Barangkali admin bisa berbagi ini ya farewell yang sudah saya kirim ya video farewell ceremony. Ya ya kita biar pemanasan dulu Bu. Kita relaksasi aja dulu ya. Nanti itu menunjukkan bagian dari apa ya barangkali kalau dianggap itu buah dari kepemimpinan lah ya. Boleh monggo admin bisa minta bantuannya. Iya, sebentar Pak Aryo. Yang farewell ceremony Bu. Benar Pak, lagi dibantu sama Bu Ilga. Yang Oh farewell ceremony ya Bu? iya siap. Oke. Ini Pak Catur masih dalam perjalanan. Iya Pak, baru sampai Temanggung. Tapi Wah, tetap tapi tetap ya, dengerin kok Pak. iya Pak. luar biasa ya. Pokoknya kalau Oke, aktivis dimanapun ya, jangankan Masya di jalan Allah. raya, Oke. di pesawat Udah terbang pun bisa. udah nemu Pak Aryo juga, jadi harus netepi juga. Itu wajib dong. Luar biasa ya. Ya, ya, ya boleh yang ini juga nggak apa-apa. Suaranya belum masuk gitu.
Ini pesertanya ada yang dari luar Wonosobo ini. Ada Pak, luar Jawa juga ada. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Ini betul-betul ini ya, guru belajar Nusantara ya ini. Ya. Ini dari Magelang ada. Oh, masalah Magelang. Gimana nih Magelang, hujan apa enggak? Alhamdulillah cerah. Hmm, terang ya. Nih Wonosobo rintik-rintik. Ya, ya. Yang ini aja nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Ini hanya untuk stimul saja. Ya, ya, ya. Suaranya Ibu. Ini dari anak-anak SD Saudagaraan Muhammadiyah ya Pak? SD Inci Muhammad. Bu, Inci. I- Ini yang kita lihat adalah acara Sudagaran Award. Jadi kami melakukan ini di akhir tahun. Esensinya adalah memberikan penghargaan kepada semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berprestasi telah membawa nama baik sekolah. Penghargaan ini juga kita berikan kepada guru-guru dan karun yang telah berprestasi juga sebagai apa namanya eh, orang yang memang memberikan satu kontribusi yang luar biasa berkaitan dengan prestasi. Nah, ini kami gelar setiap tahun dan jumlahnya memang ratusan ya, karena memang dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, di sela-sela kegiatan juga tentu kami bisa menampilkan satu kesenian ataupun eh, penampilan-penampilan seni yang dilakukan oleh anak-anak. Yang hadir wali siswa juga. Iya, yang hadir semua wali siswa. Jadi kebetulan ini momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh wali murid karena mereka akan menyaksikan anak-anak mereka sendiri. Kebetulan siswa kami 567 sehingga mereka sangat menantikan ini. Mereka berlomba-lomba agar bagaimana anak kami pada event ini bisa tampil. Jadi itu Bapak Ibu sekilas dari apa namanya ya kalau boleh dikatakan ya itu satu proyek yang biasa kami lakukan di akhir tahun dalam rangka memberikan penghargaan kepada anak-anak atas prestasi yang telah diraih. Ya. Baik, kita mulai pada topik materi pada malam hari ini ya. Mungkin boleh di-share PPT-nya. Ini kertek nih dari luar Wonosobo kayaknya kertek. Hujan ayat Iya, utama ini. iya. Ini mungkin sinyal juga terkendala oleh Gunung Sindoro Sumbing ini ya. Jadi Ini alhamdulillah ini dari kemarin datang hujan ini Pak. iya, ini Selama di tempat panas. saya agak gerimis Ya. tuh. Ya, ini di layar saya masih muter ya. Baik, nanti kita sharing ya terkait dengan materi ataupun tema pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa dibesarkan ya. Eh, jadi tema pada malam hari ini menjadi pemimpin yang memberdayakan ekosistem pendidikan ya. Jadi ini
ya materi-materi yang mungkin biasa Bapak Ibu dengarkan ataupun mungkin lakukan ya, terutama malah yang sudah diberi amanah menjadi kepala sekolah ya. Nah, baik Bapak Ibu, ada satu pertanyaan pemantik sesungguhnya. Menjadi kepala sekolah, apa yang kau cari? Menjadi guru, apa yang kau cari? Nah, ini salah satu pertanyaan esensi yang wajib kita renungan, kita hayati. Sakjane kita atau bagi Bapak Ibu yang diberi amanah menjadi kepala sekolah, yang dicari apa sih? Gitu kan. Kemudian bagi kita yang menjadi guru, kita itu jadi guru yang dicari apa sih? Apakah sebuah lembaran kertas warna merah, kuning, hijau ya, yang bertuliskan rupiah, ataukah sebuah apa namanya, sebuah penghargaan yang berupa materi ataupun apapun itu patut kita renungkan. Saya ingin membawa kita semuanya pada esensi ataupun hakikat kehidupan kita. Kalau kita bagi yang beragama Muslim, bahwa kita diciptakan oleh Allah ya, itu kan hanya untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, artinya bahwa kita menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi apapun, orientasi finalnya, goalnya adalah lebih kepada satu pengabdian diri kita kepada Allah bernama ibadah. Maka ketika ini sudah ditanamkan dalam diri kita, maka perjalanan kisah kita menjadi apapun akan terasa ringan dan indah. Nah, kita sesungguhnya semua adalah pemimpin. Bagi Bapak yang sudah berumah tangga, maka menjadi pemimpin keluarga. Bagi Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah adalah pemimpin. Bagi Bapak Ibu yang menjadi guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas itu. Nah, semua itu adalah satu media ataupun sebuah wasilah yang Allah berikan dalam rangka agar kita semuanya mendapat kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Nah, karena ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang kecuali ia seorang pemimpin, yaitu sebuah kebijakan-kebijakan. Nah, maka pada malam hari ini eh, kita akan berbagi bagaimana menjadi pemimpin yang memberdayakan ekosistem pendidikan. Nah, eh, slide berikutnya, ya lanjut mungkin. Ya, Bapak dan Ibu, eh, menjadi pemimpin itu harus siap dibenci ya. Ya. Jadi pemimpin itu kan menjadi sentral ya, public sentral, public figure yang mana sangat rentan dengan satu apa namanya, satu penglihatan, satu pengamatan ya. Pemimpin itu memiliki, kalau bahasanya mungkin ada yang memiliki banyak jamaah, memiliki banyak anggota. Kalau kita sebagai kepala sekolah berarti memiliki banyak guru karyawan. Bagi kita sebagai guru memiliki banyak anggota bernama murid. Nah, maka menjadi pemimpin harus siap dibenci. Kenapa? Karena belum tentu semua apa yang dilakukannya itu akan diterima dan akan disetujui ataupun disukai oleh orang banyak. Maka ini menjadi satu konsekuensi. Maka kalau dalam bahasa Jawanya itu menjadi pemimpin harus ini ya, hatinya yang lebar ya, jembar segoro nih gitu ya Bu Mariani ya. Itu Iya. kalau saya agak-agak kurang pinter dalam istilah bahasa Jawa. Jadi Sejak Jawa ususe jembar jembar hati atine ini. gitu ya Iya. mungkin ya.
Ya, Jadi kalau menjadi pemimpin kok baper, suka baper, banyak perasaan ya, dikit-dikit berperasaan, dikit-dikit, aduh ini kayaknya Bu Maryani lihat saya kok nggak agak sinis, gimana ya gimana, aduh itu bakalan kurus nanti ya, bakalan. Maka menjadi pemimpin harus panjang ususe, dawa ususe, ombo atine. ini. Artinya di sini ada satu keluasan berpikir, keluasan perasaan, dan eh, menganggap situasi itu menjadi baik-baik saja. Menjadi pemimpin memang harus baper, yaitu banyak berperan ya. Bukan selalu membawa perasaan, tapi baper, banyak berperan. Insya Allah kalau sudah seperti ini, perjalanan ke depan dalam masa kepemimpinan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, Bu Marian, ini slide-nya bisa diklik biar bisa kelihatan lebih besar ya, mungkin. Ini di admin Pak, Pak Aryo. Oh, di Lihatnya di admin ya. admin. Inje. Oh gitu ya, Saya hanya baik. mendampingi Barang, saja. iya, barangkali Iya, bisa di Pak slide ya. showkan ya. Mm-mm. Inje. Ya, ya, ya. Slide yang nomor 3, ya, mungkin. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, eh, di slide ketiga saya sudah apa menyam. Nah, yang atasnya ya, coba yang nomor slide nomor 3, nomor 4 ya, nomor 3 ya. Nah, jadi yang nomor 3 ya. Jadi kadang ada guyonan ya. Jika kamu ingin membuat, Semua jika orang. kamu ingin membuat semua orang bahagia, jangan jadi pemimpin. Nah, jual es krim saja ya. Karena memang menjadi pemimpin sangat mungkin dan pasti sulit untuk membuat semua orang bahagia. Karena atas keputusan-keputusan yang diambil tentu memiliki dampak suka maupun tidak suka. Kami memiliki 53 ataupun 52 lah, sekitar itu 52 ekor karyawan. Saya menyadari bahwa keputusan-keputusan yang saya ambil tidaklah mungkin eh, dapat diterima semuanya dan dapat menyenangkan semuanya. Karena tentu ada efek-efek domino. Maka ada guyonan tadi, kalau ingin membuat semua orang bahagia, ya jangan jadi pemimpin, jual es krim saja. Nah, maka guyonan teman saya, Pak Aryo jadi pemimpin sambil jualan es krim. Nah, sehingga bisa membahayakan semua orang juga ya. Ya, itu Pak Nanang ketawa karena saya juga jualan es krim ya. Baik. Siapkan mental untuk keputusan sulit dari awal menjabat. Jadi keputusan itu ada high rise, ada middle rise, ada ya yang resikonya kecil. Nah, itu harus dianalisis ya. Jadi siapkan mental keputusan tersulit dari awal menjabat. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa pemimpin yang hebat atau nahkoda yang hebat itu bukan lahir dari sebuah gelombang laut yang biasa. Jadi nahkoda hebat itu lahir dari gelombang yang begitu hebat ya. Jadi apa, kepala sekolah ataupun guru akan menjadi hebat ketika memang telah mengalami berbagai macam gelombang-gelombang persoalan, gelombang-gelombang masalah yang bisa ia lakukan, bisa ia selesaikan. Ya, selanjutnya, ya, menjadi disukai memang penting ya bagi kita ya. Pemimpin memang kalau sudah disukai, sudah dicintai, itu kan ada lagunya kan ya. Eh, apa ya? Apapun akan menjadi indah ya. Nah, jadi menjadi disukai penting, tetapi tujuan lebih penting ya. Pemimpin sejati itu tidak selalu disukai semua orang. Karena keputusan penting seringkali tidak populer.
yang perlu diingat bahwa tujuan utama pemimpin adalah mencapai hasil, bukan mencari persetujuan. Nah, era sekarang, Bapak dan Ibu, eh, persetujuan forum itu memang menjadi penting landasan dasar untuk mengambil keputusan. Tetapi era sekarang, ketika pengambilan keputusan melalui suara yang terbanyak, nampaknya perlu dianalisis kembali. Karena suara terbanyak bukan menjadi indikator yang terbaik. Nah, ini tantangan bagi pemimpin. Karena ketika sistem demokrasi keputusan diambil ada suara terbanyak, iya saat ini yang memang sedang berjalan. Tetapi kalau kita menilai dan melihat satu esensi sebuah keputusan, kadang keputusan diambil bukan berdasar dari suara tertentu, tapi sebuah keputusan esensial yang memang terbaik. Maka kepada teman-teman ini, eh, terutama mungkin yang diberi amanah dari pemimpin, maka ambillah keputusan yang terbaik ya, bukan mengambil dari yang terbanyak. Karena saat ini jujur suara terbanyak eh, masih perlu kita kaji ya. Artinya untuk pengambilan keputusan penting. Maka yang ini menjadilah bahwa pemimpin kadang tidak disukai semua orang. Nah, itu yang harus dimiliki oleh teman-teman sebagai pemimpin. Selanjutnya, ya. Lalu bagaimana agar tetap tegar? Tentu kita fokus pada visi dan tujuan jangka panjang. Nah, goalnya apa? Karena kita berada di sekolah, maka kita relnya ataupun pedomannya adalah visi dan tujuan dari sekolah jangka panjang apa. Selagi kita di dalam pengambilan pengambilan keputusan sudah melalui visi dan tujuan, insya Allah semua akan baik-baik saja. Kemudian komunikasikan alasan di balik setiap keputusan. Nah, disinilah kadang terjadi miscommunication, misperception, sehingga memunculkan zone-zone ataupun prasangka-prasangka yang ada di teman-teman. Nah, maka pentingnya seorang pemimpin mengkomunikasikan alasan kenapa harus mengambil ini dan kenapa tidak mengambil itu. Nah, ini penting. Nah, komunikasi ini bisa melalui sosialisasi, melalui konfirmasi, dan melalui apapun yang memungkinkan pesan kita tersampaikan. Kemudian, pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan melalui konsistensi dan integritas. Nah, ini yang menjadi penting bahwa kadang faktor konsistensi dan integritas kadang terlupakan. Misalkan kita memiliki sebuah peraturan, kadang di awal begitu getol, tapi pada saat perjalannya kadang kita lupa ya. Ini ya mungkin sunatullah manusia kadang lupa ya. Misalkan nih kita sudah sepakat untuk berkumpul atau hadir pada pukul, anggap ketika ada kegiatan pukul 7. Nah, tetapi kadang kita tidak tidak siap dengan konsistensi ini karena konsisten itu kan keajegan ya, satu sikap yang kekeh. Nah, kemudian integritas kan bagian dari terikat ya, tanggung jawab. Nah, ini wajib dimiliki oleh eh, kita semua sebagai pemimpin kalau menurut saya ya. Maka inilah yang akan melahirkan kepercayaan kepada bagi para eh, atau guru karyawan kita ataupun kalau dalam bahasa perusahaan ya bawahan-bawahan kita. Hanya ini yang menurut saya satu faktor yang memang berat bagi kita selaku seorang pemimpin. Karena apa? Pada sisi tertentu seorang pribadi itu kadang mengalami situasi yang memang kadang eh, faktor konsistensi dan integritas jadi berkurang. Tapi tentu ini ketika ada alasan tertentu, ada satu konfirmasi,
kemudian ada satu pengakuan atas ketidakkonsistensinya dan integritasnya, saya kira teman-teman bisa memahami dan memaklumi ya. Selanjutnya, lanjut. Ya, kita sebagai pemimpin itu bukan persoalan meningkatkan like, tetapi tingkatkanlah respect ya. Kadang kesalahan, ya bukan kesalahan, tetapi kadang yang lupa lah, mungkin bahasa bahasa yang tepat barangkali kadang kita lupa, lebih mengutamakan bagaimana orang menyukai kita ya. Maka kadang pencitraan itu kadang lebih terasa kental di sana. Maka yang penting sesungguhnya adalah meningkatkan respect ya, sebuah perhatian-perhatian. Jadi menjadi pemimpin siap menghadapi tantangan termasuk ketidaksukaan. Namun dengan komitmen pada nilai dan tujuan, pemimpin dapat membawa perubahan positif meski tidak selalu mendapat persetujuan semua pihak. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita menjadi pemimpin bukan memburu like, meningkatkan kesukaan, tetapi bagaimana kita menjadi pemimpin yang bisa peduli. Nah, saya jadi ingat bahwa kepedulian ini tentu banyak dimiliki oleh eh, para pemimpin dalam beberapa hal. Ada situasi yang tidak bisa dilakukan oleh selain pemimpin. Contohnya bahwa ketika kita ingin memberikan anggap bantuan ataupun kalau di kami ya pengurangan biaya, kemudian ya bantuan-bantuan lain itu kan melalui satu keputusan. Nah, keputusan ini akan diambil secara pemimpin. Nah, disinilah pemimpin diberi kesempatan untuk meningkatkan respek dan kepedulian. Nah, kepedulian ini tentu harus apa namanya dilakukan secara menyeluruh, baik siswa, guru, karyawan, termasuk keluarga-keluarga dari guru karyawan dan siswa kita. Nah, kita harus melihat itu bahwa guru karyawan adalah keluarga besar kita. Maka bagaimana kesehatan teman-teman, bagaimana situasi keluarganya, dan bagaimana meskipun kita tidak kepo untuk melihat situasi yang lebih dalam, tapi minimal kita peduli ketika ada satu situasi yang memang perlu kita perhatikan. Ya, selanjutnya, ya, ya, slide selanjutnya, ya, eh, di slide terakhir ini, nah, boleh diperbesar. Ini di layar saya juga nggak begitu nampak ya. Ya, Bapak dan Ibu, jadi eh, pemimpin itu apa namanya mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Pemimpin itu diberi kesempatan untuk beribadah lebih luas. Tetapi pemimpin itu juga sangat dekat dengan ini, apa namanya, dekat dengan kalau bahasa ini saya diingatkan oleh teman saya Pak Aryo, jadi pemimpin itu dekat dengan surga dan juga dekat dengan neraka. Itu sangat sangat apa ya, sangat tipis. Nah, maka ketika kita mengambil keputusan yang baik berdampak positif, maka surgalah jalannya. Tapi ketika kita mengambil satu keputusan yang justru merugikan, merusak, itu iya neraka sangat begitu dekat. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu bahwa bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang menjadi guru, menjadi kepala sekolah, atau menjadi apapun yang itu menjadi satu bagian kepemimpinan. Dan kami ingin menyampaikan bagi kita yang berada di lembaga pendidikan atau kompeten menjadi guru adalah orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di dunia ini. Jadi bersyukurlah menjadi orang yang bisa mempengaruhi satu kehidupan, satu generasi dan satu siklus kehidupan. Ini kan luar biasa. Dan
profesi-profesi yang lain itu sulit mendapatkannya ini. Maka kita kok menjadi orang yang begitu diharapkan, menjadi orang yang sangat dinanti oleh murid-murid kita, menjadi orang yang sangat dibanggakan, orang yang berpengaruh. Ini luar biasa. Ini satu satu apa namanya eh sedekah jariyah, ilmu jariyah yang tidak akan ada putusnya ya. Jadi kalau kita meninggal sudah dapat nih apa satu slot yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini satu kesyukuran ya. Baik, nah itu sebagai pengantar dari saya, Bapak dan Ibu, terkait dengan kepemimpinan ini. Maka di akhir ini saya berpesan kepada saya sendiri dan kita semuanya, menjadi pemimpin itu buatlah keputusan dan kebijakan yang berdampak sistemik dan masif. Jadi gini, gambarnya begini Pak Ibu. Kalau menjadi kepala sekolah itu, kalau mengambil keputusan untuk mengecat gedung itu bagus. Tapi mengecat gedung itu paling bertahan 2 atau 3 tahun. Apalagi kalau kita sudah tidak menjadi kepala sekolah atau diganti, itu paling catnya diganti. Maka dampaknya jangka pendek. Ya. Kemudian kalau kita membuat satu keputusan kebijakan yang bisa bertahan lama, maka ketika kepala sekolahnya siapapun itu masih dipakai, maka itu menjadi eh, ilmu jarah kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, maka saran saya, lakukanlah sebuah keputusan, buatlah kebijakan yang berdampak sistemik. Apa itu Pak Aryo? Misalkan, buatlah sebuah SOP atau peraturan yang bisa mengikat dan mengatur sekolah kita ini. Sehingga itu menjadi satu keputusan besar yang akan berjangka panjang. Jadi eh, jangan terbatas pada physically mengecat gedung, ya itu baik ya, saya tidak mengatakan tidak baik, tapi kita pikirkan agar ketika kita sudah tidak jadi kepala sekolah, kita masih menikmati aliran pahalanya gitu. Jadi buatlah sesuatu yang jangka panjang, buatlah prasasti-prasasti kebaikan yang berjangka panjang. Ingat para pahlawan kita itu namanya masih dikenang oleh kita sampai saat ini karena beliau-beliau membuat prasasti-prasasti kebaikan. Ya. R.A. Kartini dikenal sampai sekarang karena yang terkenal satu emansipasi wanitanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal dengan pergerakannya. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal dengan pergerakan sampai sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kita itu akan dikenal oleh berapa generasi? Nah, mungkin kita akan dikenal oleh anak kita, iya. Cucu kita, iya. Apakah cicit kita masih mengenal kita? Nah, kita testimoni aja. Bu Cucu masih kenal nama Simbahnya ya mungkin. Tapi nama ibunya Simbah, apakah masih kenal? Atau namanya Simbah, Simbahnya masih kenal ya? Itu generasi keberapa ya? Nah, kita bayangkan Pangeran Diponegoro, Patimura, itu sudah berbagai generasi keberapa itu masih kita kenal itu kan. Nah, kadang saya sendiri itu dengan bapaknya Simbah itu namanya apa Buyut ya ataupun eh, bapaknya Buyut lah itu sudah nggak tahu siapa. Itu baru nama Simbah-simbahnya ya. Kemudian nama keluarganya. Itu menunjukkan bagaimana eh, apa ya perasaan kebaikan itu masih diingat. Nah, jadi gini Pak Abu, saya juga lagi berpikir ini nanti nama saya akan dikenal oleh berapa generasi ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang menjadi guru, misalkan guru kelas 1, ah, Bapak Ibu sangat bangga ketika anak yang naik kelas 2 masih ingat ya, misalkan Assalamualaikum Bu Triet, Assalamualaikum Bu Eni. Nah, tapi ketika sudah kelas 3, ditanya, dulu kamu Bu guru kelas 1 siapa ya? Nggak tahu. Nah, itu bahaya. Berarti eh, Ibu gagal menanamkan prasasti kebaikan yang tertanam dalam hatinya anak-anak. Sehingga baru 2 generasi saja sudah lupa ya.
Jadi gitulah. Jadi gambaran saya seperti itu. Jadi indikator dari satu ilmu yang bermanfaat, satu amal yang mengalir pahala itu akan dikenang. Terus. Itu eh, Bapak dan Ibu sedikit yang saya sampaikan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, bisa nggak ya video yang tadi farewell diputar ya? Kalau bisa, bisa untuk menjadi pemantik pembicaraan kita. Kalaupun tidak, saya kira tidak mengapa. Nanti kita buka untuk tanya siap saja. Terima kasih. Sementara, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya. Monggo admin untuk muter pemantiknya. Yang satunya, Bu, bukan yang ini. Yang tulis ini. Mohon maaf Pak Aryo itu adminnya pakai laptopnya anak karena laptopnya punya beliau casnya ketinggal di kantor. Jadi pakai pinjem laptopnya anak jadi kurang support mungkin ya. Jadi tadi di slideshow juga nggak bisa. Nggak terbiasa untuk ini ya, presentasi. Jadi mungkin Jadi mohon maaf ya Pak Aryo ya. Pak Arya lah. Anu dulu. Atau dikirim ke Bu Cucu mungkin, yang dari Saya malah pakai HP ini Bu sama Maaf Bu Juju, yang video hanya satu yang tadi itu. Yang mana oh nih yang mau diputar ya? hanya dikirim satu ya. Sebentar. Yang satu bukan video tapi Eh, ada tiga nganu ya Bu Hilga ada tiga ini yang dikirim atau cuma dua? ini. Bu Juju, yang ini bukan Bu Juju. Bentar. Coba diputar coba Bu Hilga. Oh, iya Ini kayaknya. PPT bukan ini. Halo, Pak Aryo. Ini PPT Bu, bukan video. Pak Aryo. Pak Aryo terpental ya? Ya. Videonya hanya satu soalnya. Nggak ada suara. Jujur. Eh, Halo Pak Aryo. Sudah masuk Sepertinya Mbak Pak Juju. Aryo terpental ya? Oh sudah masuk. Iya, baik, Halo Bu. Pak Aryo. Iya, tadi Tadi sedikit. terpental ya? Ya, oke. Oh, ini yang dikirim Oh, videonya sudah. cuma satu Pak Aryo. Yang Oh iya, satu ada yang slide. MPV Bu, tak kirim ke panjenengan, ke WA-nya jenengan. Iya, Oh, oke.
Sebentar ya Pak Aryo, karena ini penuh jadi agak lama downloadnya. Nggak aman. Mungkin sambil di apa mulai sharing-sharingnya aja, Bu Mariani, silakan. Oke Pak Arya, terima kasih atas paparannya luar biasa. Ternyata begitu. Ternyata untuk menjadi pemimpin memang harus siap mental ya Pak Arya. Oh iya, Dan di sini tadi untuk tujuan utamanya yaitu mencapai hasil. Jadi bukan mencapai persetujuan. Ini kok saya juga kurang apa ya, belum paham betul begitu. Karena apa? Kadang kita dalam suatu organisasi atau ekosistem atau komunitas itu untuk mencapai hasil kan perlu tim, Pak Aryo. Kadang dari tim itu juga perlu tidak, maksudnya pemimpin tidak bisa berjalan sendiri begitu. Sehingga kalau kalau tanpa persetujuan atau mencapai persetujuan itu kira-kira para pemimpin atau misalnya guru begitu mengajar di kelas, sementara anaknya siswa membuat kesepakatan kelas, guru tanpa meminta persetujuan siswa itu bagaimana itu Pak Arya? Mungkin ada pandangan untuk ke sana. iya, Ini masalah pribadi ini jadinya. iya. Baik, Ibu. Jadi begini, eh, sebelum kita mengambil satu keputusan, tentu kita sudah melakukan analisis SWOT. Nah, kemudian kita sudah mulai melakukan pemetaan keputusan yang akan kita ambil itu berdampak eh, risiko-risiko berat, sedang, dan rendah. Nah, itu pertama. Yang selanjutnya, tidak semua hal kemudian kita menawarkan Bapak Ibu siapa yang setuju, siapa yang tidak. Nah, itu bahaya. Termasuk kepada anak-anak juga ketika ada hal yang esensial, yang fundamental, yang memang sangat urgen harus kita ambil, maka bukan persetujuan yang kita harapkan dari mitra kita atau guru karya ataupun anak-anak, tetapi justru pemaparan bahwa keputusan ini memang harus kita ambil. Jadi keputusan ini bukan lagi ditawarkan, tapi bahwa keputusan ini harus kita ambil karena begini, begini, begini. Jadi lebih kepada penjelasan detail alasan kenapa hal ini harus diambil. Nah, jangan dibuka peluang persetujuan ketika memang ini sesuatu yang harus kita ambil. Nah, tentu kepada semua pemimpin memiliki insting-insting jangka panjang ya Bu ya. Jadi kadang tidak semua eh, rekan-rekan berpikir jangka panjang karena memang sesuai dengan lokal area ya. Kalau guru kan berpikir namanya di kelas itu ya. Kalau wakil kepala sekolah berpikir ya ya di lingkup sekolah. Tetapi kalau persoalan berdampak bagaimana hal ini diambil berdampak sistemik dengan lingkungan, dengan atasan, dengan yayasan, dengan dia dan lain sebagainya. Jadi ada situasi yang memang harus meminta persetujuan, tapi ada situasi yang memang kita cukup menjelaskan kenapa ini kita ambil. Nah, itu. Aduh, luar biasa ini Pak. Berarti tidak saklek begitu ya Pak, Pak Arya. Iya, risiko tinggi Bu. Kalau Iya. semua harus minta persetujuan. Kalau jenengan tiba-tiba yang pada saat musyawarah banyak yang nggak suka, oh, pasti nggak setuju semua itu Bu. Harus menjelaskan alasan-alasannya begitu ya Pak. Iya, alasan yang konkret, resiko dan lain-lain. Insya Allah berarti bahasanya lebih kepada memahamkan ya Bu ya, bukan Nah, meminta persetujuan tapi memahamkan. Gitu. oke, gimana Bu Cucu? Bisa diputar enggak ya? Belum selesai, masih 60%. Oh, Sebentar ya, atau Pak ya. atau Ya, langsung kita saya buka termin dulu ya? ya.
Iya, Oke, dibuka terima pertanyaan dulu. oke. Terima kasih Pak Arya. Monggo mari Bapak Ibu semua kita buka sesi berdiskusi, tanya jawab dari Bapak Ibu semua. Untuk kali ini kita buka 2 termin, tiap termin 3 penanya. Apabila dari Bapak Ibu ada yang bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat di ruang Zoom ini. Monggo kami persilahkan untuk termin pertama dengan 3 penanya. Silakan. Tadi nggak sengaja saya malah udah bertanya duluan. Sudah sudah Iya, sudah setar dari narasumber kita. iya itu Tapi kalau bagian belum dari ada yang tanya, kepemimpinan, Bu. mungkin saya Stimulus, ya Bu. tanya ya Pak Aryo ya, ya Bu Maria. Ya, Saya aja yang tanya ya. oke, monggo monggo. Iya, saya Belum present loh Bu biasanya Cucu. Pak Aryo, cuman kalau mau tanya tidak di forum kayak gini kayaknya kurang sopan gitu. Ini mumpung Pak Aryo jadi narasumbernya, maka saya akan banyak bertanya ya Pak Aryo, nggak apa-apa. Nanti ilmunya bisa ditarik. Tadi saya tertarik dengan yang pertama kali ditampilkan sama Pak Aldo di slide pertama itu, yang video pemberian penghargaan kepada seluruh guru dan seluruh murid ya itu ya. Dan sepertinya mewah sekali, Masya Allah. Itu sepertinya kalau diterapkan di sekolah saya, eh, ini ya untuk pembiayaan kayaknya meledak ya Pak Aryo ya. Nah, itu yang pertama, saya kepingin sih menerapkan yang seperti ini ya. Sempat ada wali murid yang bercerita, oh kemarin saya dapat ini, anak saya dapat penghargaan dari sekolah dan sebagainya. Dan itu langsung membuat, jadi secara tidak sadar itu wali murid itu kayak apa namanya, mengiklankan sekolahnya Pak Aryo gitu. Dan akhirnya keluarganya dari wali murid tersebut masuk di Sudagaran gitu. Nah, kami tertarik dengan itu, akan tetapi kemarin sempat mau buat ini tapi kok mahal sekali gitu. Dan akhirnya bener ya, ini sedikit curhat tapi pertanyaan juga ya Pak Aryo ya. Dan akhirnya kami membuat sedikit, hanya beberapa anak yang apa mendapat penghargaan, tapi tidak semua karena memang terkendala biaya. Dan karena kami sekolahan kami kan beda ya Pak, di desa ya. Jadi waktu itu malahan justru tempat kami itu malah dicap sekolahan kami mahal karena biaya untuk membuat acara tersebut adalah sekitar 60.000 untuk satu siswa. Itu kan sudah ikut makan dan sebagainya. Tapi untuk kalau di desa kan tidak masuk ya Pak seperti ini. Nah, ini untuk solusinya di tempat kami kira-kira bagaimana Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kepemimpinan ya Pak Aryo. Kita kan apa, kalau sebagai pemimpin, bukan kita ya, karena saya belum menjadi pemimpin ya Pak Aryo. Setiap kepala sekolah kan mempunyai anak buah. Nah, anak buah itu kan kadang tidak sejalan dengan kita. Eh, Kadang hanya satu dua. Akan tetapi apabila seorang pemimpin itu hanya mengandalkan dengan 2 orang, itu kayak kayak apa ya? Kayak terengah-engah gitu Pak Aidil. Sementara program dari kepala sekolah itu kayaknya kepingin sekolahan itu bagus, kemudian siswanya juga bagus, berprestasi, gurunya bagus. Rata-rata mungkin dari kepala sekolah kepinginnya seperti ini. Nah, akan tetapi apabila eh, guru itu tidak bisa diajak kerjasama sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu, terus apa yang harus kita lakukan gitu. Dan selanjutnya nanti kalau saya tanya lagi nanti semua diborong ya Pak. Sementara ini dulu aja, nanti kalau kalau masih ada kesempatan untuk bertanya yang lain masih masih belum belum ada, nanti saya mau tanya lagi. Baik Pak Aryo, itu dulu. Terima kasih Pak Terima, Aryo. oke, terima kasih Bu Cucu. Ini dulu Pak Arya untuk dijawab dari Bu Cucu. Ya, ini Baru pertanyaannya pada. tapi kalau pertanyaan dari orang hebat, ya begini ini saya jawabnya jadi agak mumet ini. Ya. Jadi begini, Bapak Ibu, terkait dengan acara Sudagarn Award. Jadi falsafahnya begini, anak-anak yang mendapatkan kejuaraan-kejuaraan apapun, itu kan dia sudah berjuang membawa nama baik kita. Bahkan mereka itu kadang mau berlatih sendiri, kemudian dengan biaya sendiri,
orang tua juga effortnya luar biasa mengantar, membiayai dan mendampingi. Nah, maka prestasi apapun harus kita hargai. Itu pertama. Yang kedua, era dulu kalau zaman saya kecil perpisahan itu sing dipanggil cuma anak tiga, yaitu yang ranking satu, ranking 2, dan ranking 3 berdasarkan akademik. Nah, era sekarang bahwa kesuksesan seorang kan tidak bisa dilihat dari nilai-nilai akademik saja, bahwa non akademik juga harus kita hargai. Maka sudah keren seperti yang kami lakukan adalah memberikan penghargaan dia lomba apapun, baik lomba akademik maupun non akademik, baik lomba olimpiade, mewarnai, melukis, ataupun menyanyi, pencaksilat dan lain, kita hargai. Karena apa? Dia adalah pahlawan-pahlawan sekolah kita yang telah membawa dan mengukir nama baik sekolah kita, harus kita hargai. Nah, kemudian sekolah juga sangat bersyukur karena apa? Kadang prestasi itu dalam tanda kutip menemukan intan, menemukan berlian. Kadang tidak semua sekolah itu melakukan pembinaan loh. Kadang dalam hal tertentu kita misalkan di sebuah sekolah tidak melatih eh, kalau yang kami pernah mendapat wusu ya. Di sekolah kami tidak ada wusu, tetapi tiba-tiba anak kami lomba wusu dan mendaftar dengan menyebut nama asal sekolahnya adalah SD Muhammadiyah Sudagar. Nah, itu kan kita menemukan berlian ya. Maka sebagai ucapan terima kasih sekolah membuat satu event yang apa membuat anak bangga. Nah, dari event ini menjadikan anak bangga, orang tua bangga, dan ia akan terus berprestasi dengan rasa bahagia dan riang gembira agar di tahun depan terundang sebagai peserta Sudagan Award. Lantas, Pak, itu terlalu mewah, terlalu mahal. Saya kira itu sesuai kondisi ya, situasi dan kondisi. Nah, tetapi esensinya adalah memberikan penghargaan. Nah, untuk daerah ataupun sekolah tertentu, tidaklah mungkin harus menggunakan lighting, tidak harus menggunakan apa namanya videotron dan lain, tetapi sebuah mini panggung yang di situ bisa memberikan apresiasi asal konsepnya disebut namanya, dipanggil ke depan dan diucapkan selamat. Itu sudah satu penghargaan ya. Kalau hadiah itu sangat sangat kondisional ya. Artinya hadiah itu kan hanya sebuah simbol, tetapi sebuah momen di mana seseorang secara pribadi diri dan kediriannya terakui eksistensinya melalui pemanggilan namanya, penyebutannya, dan naik ke panggung, ucapan selamat itu luar biasa. Itu melebihi dari sebuah kado yang berada ataupun isi dari hadiah itu. Jadi itu esensinya itu. Nah, kemudian bagaimana penyelenggaraan itu agar bisa terlaksana dengan baik karena memang biayanya tinggi. Nah, keterlibatan dengan wali murid menjadi penting. Nah, biasanya wali murid itu kalau dimintai uang itu memang agak berat ya. Tetapi kalau dimintai properti, bahan-bahan, bahan mentah itu lebih mudah. Ya, nanti bisa eh, apa ya, simbiosis mutualisme. Artinya siapa kan ada namanya PMLG ya kalau di teman-teman ya. Kalau di kami kan namanya IKWAM, Ikatan Wali Murid. Jadi dari masing-masing wali murid itu bisa dibagi-bagi. Kelompok A membawa snacknya, kelompok B membawa nasinya, kelompok C mungkin gotong royong soundnya, kelompok D panggung dan lain-lain. Nah, jadi eh, ukuran, kemudian dimensi, kemewahan itu sangat sangat beragam ya. Tetapi esensinya bagaimana sebuah momen itu terbangun, sebuah apa pengalaman terbaik dari seorang murid eksistensinya terakui. Nah, gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan biaya apa, saya kira Bu Juju ahlinya itu ya. Kemarin aja baru ke luar negeri ya. Jadi kalau sudah ke luar negeri kok masih
bertanya itu Bu Susi itu karena rendah hati saja ya. Ya. Kemudian tadi ya, seorang pemimpin kadang kan untuk melaksanakan kesuksesan dari sebuah program itu membutuhkan namanya super team, bukan superman. Nah, ini yang kadang keliru bahwa kepala sekolah seakan-akan menjadi Superman, orang yang paling hebat. Berat itu, berat capek ya. Maka buatlah tim yang hebat. Nah, kami di Sudagaran, saya sendiri selaku apa yang diberi amanah menjadi kepala, saya memiliki 9 orang yang menjadi penasehat saya, menjadi tim saya. Kami beri nama tim Wali Songo karena jumlahnya Songo gitu. Nah, kami melakukan rapat setiap hari Rabu. Nah, di hari Rabu itulah berbagai macam keputusan-keputusan besar yang berdampak sistemik dan masif struktur ya TSS gitu ya. Itu ada di situ. Sehingga disitulah ketika ada sebuah kegiatan, sebuah program menjadi satu permufakatan yang kuat. Kalau hanya diambil oleh seorang kepala sekolah, maka pelaksanaannya biasanya agak eh, berat. Tetapi ketika sudah didukung oleh secara apa namanya internal, oleh sebuah keputusan yang diambil dari analisis pertimbangan-pertimbangan kanan, kiri, depan, belakang oleh tim kita, insya Allah akan lebih baik. Jadi saya kalau mengambil keputusan besar melalui tim manajemen yang berjumlah 9. Nah, di kami ada bagian kepegawaian, Dikjar, Humas, Sapars, dan semua kita libatkan. Ya, agam. Jadi mereka lah penasihat saya. Nah, itu jadi buatlah super tim ya, bukan Superman. Kemudian bagaimana nih agar program bisa terlaksana dengan baik? Salah satunya adalah kita menggali dari apa bottom up ya, dari bawah ya. Jadi bagian program itu tergali dari teman-teman guru-guru kita, dari anggota-anggota kita. Jadi kalau program itu diputuskan dan dilaksanakan lahir dari teman-teman itu pelaksanaan lebih enak. Jadi seorang kepala sekolah lebih kepada mediator, fasilitator. Eh, Apa namanya? Kalau bahasa Jawanya, kepala sekolah itu jangan banyak ngomong, tapi banyaklah ngomong gitu ya. Kalau kepala sekolah banyak ngomong itu banyak digerundungi, banyak digibai guru-guru, tapi banyaklah ngomong ya. Jadi eh, kadang falsafah Jawa juga bagus juga ya. Sekali lagi banyaklah ngomong, jangan banyak ngomong ya. Insya Allah semakin baik. Itu sedikit Bu Cucu, saya yakin belum memuaskan ya. Ya, Oke, terima kasih Pak. Ini yang Terima grup kasih. itu sudah saya kirim ke grup pengurus. Ada beberapa, ada yang pakai laptop terus diganti Pak. Cuman ini kayaknya videonya besar sekali Pak. iya. Heeh. Bentar Baik. Pak ya. Memang itu kayaknya belum dikonvert ya. Yes. Heeh. Tapi kita penasaran loh Bu Cucu. Ya sebentar. Iya. Atau teman-teman itu saya lihat ada teman-teman dari Sudagaran yang mungkin bisa menjadi filmnya lebih ringan ya. Ada nggak hadir nggak ya? Itu Oh, teman-teman. dikompres. Atau kita lanjut dulu Pak Arya ke termin Baik, kedua. iya, Iya. baik, Sambil nunggu mungkin dikompres dulu atau bagaimana. iya, iya. Monggo Eh, Pak. Pripun Pak Arya? Kalau mungkin diizinkan ada satu PPT ya Bu ya, itu beberapa kegiatan yang kami lakukan barangkali itu menjadi inspirasi teman-teman. Yang PPT satunya Bu. Ya, yang tadi sudah sempat di-share ya pas Pak Aryo. Iya, iya. Ya, Barangkali itu menjadi inspirasi teman-teman. Pokoknya apa yang Pak Arya punya itu dibagikan, jadi kita bisa Oh, dapat nanti pada ilmunya. bosan Bu. Ya, ini ya Bu ya. Ini sengaja saya siapkan barangkali saja menjadi inspirasi. Nah, jadi Pak Bu, untuk
menjadikan sekolah kita hebat itu buatlah sesuatu yang jelas beda. Ada diferensi dari sekolah kita. Jadi kalau buat program Kopodo, Podo karo koncone itu ya biasa. Maka kita buat yang beda. Nah, ini saya tampilkan program kami yang barangkali menginspirasi dengan jelas bedanya ya. Boleh dilanjut? Monggo dilanjutkan Pak Aryo. Iya, anu PPT-nya Bu, ya. Boleh ya. Jadi gini, kami punya program unggulan yaitu Student Exchange. Nah, ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, inilah bagian dari ikhtiar kami agar menjadikan bahwa sekolah kami ini beda dengan yang lain gitu. Maka kalau kami sama, ya ngapain wali murid sekolah di kami? Nah, apalagi kami menyadari kami kan sekolah bukan negeri ya Bu ya, sekolah luar negeri atau sekolah swasta lah bahasa gampangnya. Maka harus beda nih, kami harus sama dengan teman-teman di negeri. Padahal di kami bayar ya ngapain kalau bayar kok samakan gitu. Nah, maka kami berprogram yang beda. Nah, Student Action ini setiap tahun ini menjadi bagian dari puncak kegiatan internasional kelas program. Di kami itu kan ada namanya kelas ICP ya. Nah, kan dilatih nih bahasa Inggrisnya mereka, kan harus praktek dong. Nah, ya prakteknya ya ke luar negeri gitu. Kan nggak asik kalau sudah ikut ICP tapi jalan-jalannya ke Kertek gitu ya, atau ke Jogja kan nggak asik ya. Artinya student ini bagian dari bukti kami sungguh-sungguh atas pelaksanaan ICP ini. Jadi belajar dan praktek. Atau gampangnya begini, setiap Jumat teman-teman latihan pramuka. Kalau di kami HW, latihan pramuka terus, tapi nggak pernah kemah. Ya buat apa latihan kan begitu. Gampangnya begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, Student Action ini tentu menjadi satu program diferensiasi yang kami berikan kepada anak-anak. Tentu tidak semua ikut, iya, disitulah kami melayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang butuh memang harus ke luar negeri, ada yang hanya butuh hanya antar pulau, ada yang butuh hanya antar kabupaten. Jadi kita layani. Ya seperti guru itu kan seperti dokter kan memberikan dosis-dosis sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ini alhamdulillah kami sudah MOU dengan 25 sekolah di Malaysia. Kalau di Malaysia itu namanya sekolah kebangsaan. Jadi sekolah negerinya sana sekolah kebangsaan. Jadi kalau kami ke sana, alhamdulillah tinggal telepon, insya Allah semua sudah bisa menerima dengan baik. Kemudian ada ICP. Nah, ini memang kami alhamdulillah sudah tergabung menjadi komunitas di sekolah Cambridge ya. Jadi kurikulum dengan Cambridge, nanti juga pembinaan dan pendampingan dari Cambridge, termasuk buku-buku juga dari Cambridge ya. Kemudian ada Tahfidz Plus. Nah, Tahfidz Plus ini juga menjadi satu layanan kami bagi mereka yang memang memiliki bakat istimewa untuk menghafalkan. Plusnya apa? Plusnya itu adalah plus bahasa Inggris ya. Jadi selain dia menghafalkan target kita 5 juz, kemudian ada eh, pembiasaan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Ramadan di desa. Nah, Ramadan di desa ini kami kegiatan yang memang saya melihat jarang dilakukan oleh teman-teman di beberapa sekolah. Dan sedikit cerita, melalui kegiatan program Ramadan di desa ini, SD Muhammadiyah pernah dinobatkan menjadi sekolah berbudaya mulut tingkat nasional tahun 2019. Ya, itu karena dianggap bahwa kegiatan ini memiliki dampak yang luar biasa karena kami menginap 3 hari 2 malam di sebuah desa dan di sana anak praktek langsung dengan masyarakat di sana berbaur, kemudian melakukan kegiatan sosial, melakukan kegiatan mini riset dan lain-lain sehingga berdampak sistemik gitu. Dan pelibatan dengan orang tua mengantar dan menjemput ke lokasi itu bagian dari apa namanya eh, sebuah ikhtiar sekolah
dalam rangka melakukan pelibatan wali murid ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, ekstrakurikuler, Pak Bu, ekstrakurikuler kami cukup banyak ya. Ada kurang lebih ya 19 sampai 22 lah. Saya lupa itu. Tapi yang saya sampaikan ini yang memang barangkali ada perbedaan. Kalau ekstra misalkan nih, ekstra kaligrafi, melukis, mewarnai itu kan insya Allah hampir semua ada ya, renang. Ini yang saya tampilkan yang mungkin teman-teman belum ada, yaitu robotik. Robot ini kami mulai dari kelas 1. Nah, orang menganggap robot susah. Masa kelas 1 jadi robot? Ya, itu bagi yang barangkali belum paham. Tapi robot itu kan bisa diawali dari kelas 1 dengan eh, apa namanya pengetahuan tentang robotnya, tentang apa membuat proyek-proyek sederhana. Sangat bisa ya, sangat bisa. Robot itu kalau definisi yang orang umum pahami kan sebuah bentuk kayak manusia, ada kepalanya, ada tangannya ya. Tidak selalu itu ya, karena definisi robotika bukan itu. Kemudian coding for kids. Nah, ini alhamdulillah kami sudah melakukan ini beberapa tahun sebelum pemerintah melakukan yang sekarang kita kampanyekan yaitu coding. Nah, kami ekskulkan ini coding ya. Jadi anak membuat apa namanya game-game pembelajaran yang melalui apa namanya laptop-laptop mereka. Nah, ternyata anak dengan diajari coding ini dia sudah mampu menghasilkan proyek ataupun produk game-game sederhana itu. Jadi sangat mungkin bisa itu. Nah, polisi cilik. Nah, ini adalah bagian dari pendisiplinan kegiatan apa ya paskibra lah agar seperti itu kalau di SMP ke atasnya. Dan ini saya lihat juga teman-teman belum banyak yang memiliki. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa sekolah harus memiliki DNA khusus, memiliki cita rasa khusus ataupun diferensiasi. Maka slogan kami akhirnya jelas beda karena ingin mengukuhkan atas diferensiasi itu. Lanjut, ya. Eh, jelas bedanya lagi, kami punya namanya farewell ceremony. Ketika teman-teman dilarang perpisahan, dilarang wisuda kan gitu kan, maka kami tidak putus asa. Kami lakukan farewell ceremony. Isinya apa? Yo mirip lah, mirip perpisahan, mirip wisuda kan. Jadi bagaimana kita mengemas? Nah, disinilah kemampuan mengemas, packing ya. Air putih itu kalau dibungkus pakai plastik ya 1.000 aja nggak laku. Tapi dibungkus pakai botol yang bagus, ditulis sih kan harga jadi 2.000 kan. Apalagi dikasih merek. Nah, perpisahan siswa kelas 6 itu adalah momen penting. Kalau orang hidup itu kan ada namanya sebuah gajah husnul khotimah, sul khotimah. Jadi husnul khotimah ini dikuatkan agar anak begitu keluar dari sekolah yang ternyata adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Maka melakukan kegiatan perpisahan kelas 6 apapun namanya itu harus dibuat yang terbaik karena itu adalah yang akan membekas terakhir kalinya mereka berada di sekolah kita. Jadi keluar dari pintu gerbang kita yang ternyata adalah kegiatan terbaik pada 6 tahun yang dia lakukan. Jadi nanti alam bawah sadar mereka sekolah saya hebat. Sudah keren banget. Nah, tadi yang sudah kita saksikan. Nah, yang tadi belum bisa disetel yang farewell ceremony. Nanti benar bisa. Kemudian wisuda akbar. Juga sudah saya kirimkan wisuda akbar kayaknya. Nah, nanti kalau mungkin bisa, kayaknya kalau wisuda akbar bisa di-setel nih. Mungkin Mas Felix bisa dikirim. Nah, ini juga sebagai bukti atas program kita. Wali murid sangat senang ini. Dan kalau wisuda ini, saya melihat teman-teman sudah mulai melakukan. Terutama mereka yang menggunakan metode Qiroatiyah. Dan terakhir saya melihat dari Dinas Dikpora juga sudah melakukan itu dengan namanya selebrasi. Tapi alhamdulillah sebelum Dinas Dikpora melakukan itu, kami sudah melakukan namanya wisuda akbar ini. Nanti kalau bisa boleh di-setel nggak apa-apa.
Service excellence. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Eh, ini kadang saya beberapa berkunjung ke sekolah ini kadang lupa ini. Bagaimana ketika tamu masuk ke sekolah kita tidak boleh terlantar. Kadang kan ada tamu masuk sampai dia bingung mau kemana, kita arahkan. Ya. Eh, Termasuk para guru ini, terutama wali kelas, senanglah, cepatlah membalas WA dari wali murid. Maka di kami itu kadang ada slogan guyonan. Sebelum wali murid WA, kami sudah membalasnya. Gitu ya. Jadi itu adalah sebuah percepatan mengalahkan kesempurnaan. Atau beginilah, itu memang kalau kami ke teman begitu. Jadi cepat itu penting. Coba sih Bu Mariani WA kepada seseorang, lupa nggak dibaca. Centangnya satu, sudah lama baru centang dua, sudah dua ya Allah nggak dibalas-balas, dibalas setelah ketemu itu kan sakitnya tuh di sini. Nah, wali Sudah. murid kita itu kecewanya bukan karena nilai anaknya jelek, tapi karena wali kelasnya like membalas WA kesuwen itu kelamaan. Nah, itu menjadi viral. Ah, saya males sekolah, saya bilang apa sih, guru nenek TWA suwe banget gitu kan kalau bahasa Wonosobonya. Nah, itu maka kecepatan membalas WA itu adalah salah satu strategi untuk menunjukkan service excellent. Nah, maka slogan di kami begitu, sebelum Anda WA kami sudah membalasnya. Ya. Baru ngetik, iya Bu, baik Bu. Ya, itu ya jadi. Nah, kemudian eh, ini saya nggak tahu apakah di teman-teman juga ada security atau apa. Nah, itu penting. Security adalah orang pertama yang ditemui oleh seorang tamu. Nah, itu ya harus performanya yang bagus. Terus ketika ditanya menjelaskan bukan bingungi. Kan ada orang yang ditanya malah bingungi ya. Misalkan Pak, saya mau ke kamar mandi. Oh Pak, iya baik. Bapak jalan ke barat, nanti belok ke kiri, nanti ada ruangan belok ke kanan, terus ke kiri lagi. Wah, mumet itu. Nah, harus diantarkan. Pak, ingin ketemu Bu ini. Baik, kita antarkan. Itu nanti tamu keluar dari sekolah kita yang diceritakan yang baik-baik itu. Jadi tamu datang ke kita itu sebetulnya agen iklan kita. Hati-hati dengan tamu yang ke ruang tamu kita. Ketika mereka lama menunggu kita, semakin lama dia merekam apa yang terjadi di sekolah kita. Ketika mereka, ya kayak gitulah kita kalau datang ke sebuah sekolah, sebuah apapun lembaga, kalau menunggu lama kan kita lihat, lihat, lihat. Akhirnya menjadi energi baik positif atau negatif. Maka bagaimana tamu kita keluar, dia akan membawa kesan yang terbaik. Baik, lanjut. Nah, eh, ini sih sangat sangat kondisional dari teman-teman ya. Artinya tidak semua sekolah harus melakukannya saja. Cuma kebetulan kami ada mobil antar jemput. Nah, mobil antar jemput itu adalah iklan berjalan. Kita kalau masang baliho billboard di itu toko melati itu di jantung kota itu kadang 1 bulan 5 juta. Itu 1 bulan loh. Mobil ACS kita itu berjalan tiap hari. Anggap 1 tahun berarti nilai iklan itu sangat tinggi. 5 juta kali 12 bulan, 60 juta. Itu baru setahun. Kalau bertahun-tahun berapa? Nah, maka sesungguhnya keberadaan mobil antar jemput menjadi penting. Nah, maka kalau teman-teman di SD negeri bisa melakukan ini, nampaknya ini satu terobosan yang luar biasa. Oke, kantin sekolah ya sudah biasa ya. Catering saya kira ini satu kebutuhan. Ketika kebetulan kami anak beberapa anak pulang sampai jam 3 jam 4 kan memang dibutuhkan catering ini karena sore hari ada PPG. Kenapa kami ada PPG? Karena ada permintaan. Anak itu kan pulang capek nih. Orang tua kadang pengennya Pak anak saya pulang tapi kalau mau ngaji kadang berat nih. Ya udah ngaji di sekolahan ya. Pulang tinggal capek istirahat ya. Jadi era sekarang dibutuhkan layanan yang prima yang serba paket. Nah, kemudian
Ya ini ikhtiar kami penjualan perlengkapan, penjualan buku, penyewa properti. Nah, Pak Bu, di sini penting nih penyewaan properti sekolah. Ini kadang teman-teman kurang jeli di sini. Kebetulan kami punya beberapa mobil antar jemput. Itu kalau saya make, itu kami nyewa, bayar itu dianggap rental sehari 200-an ribu lah. Nah, kenapa? Satu, untuk circle ekonomi berjalan di sekolah kami. Yang kedua, untuk membatasi agar saya tidak bolak-balik pinjam. Karena semakin saya banyak pinjam, kan semakin banyak saya bayar nih. Tentu secara pribadi saya akan membatasi. Tetapi ketika nggak bayar, semakin saya banyak pinjam mobil, semakin banyak digerundengi teman-teman kan begitu. Nah, salah satu untuk membatasi ini teman-teman cerdas ini agar kepala sekolah nggak sering pakai mobil itu dibatasi nyewa ini ya. Nah, semua jadi guru karyan kami kalau mau pakai nyewa. Uangnya buat apa? Untuk memberikan kesejahteraan kepada guru karyawan kami. Nah, oke. Kemudian penjualan aplikasi. Nah, kebetulan kami ada tim IT yang memang konsen di sini. Kami beberapa apa kegiatan kami, program kami sudah menggunakan aplikasi ya. Dari aplikasi kehadiran, kepulangan, jurnal mengajar, jurnal kerja, termasuk ada My Habit yang bisa mengukur dan menilai, memberikan skor terhadap eh, apa dia dalam tanda petik pelanggaran-pelanggaran siswa. Jadi sudah ada skorsing. Jadi kapan mereka harus diberi peringatan, kapan mereka harus diundang orang tuanya, kapan mereka harus dalam tanda kutip dikembalikan kepada orang tua itu sudah ada skorsing dan kita aplikasikan. Dan ini kami jual, Pak Bu. Kami jual. Jadi alhamdulillah sudah di Jawa Tengah itu ya ada di Kabupaten Tegal, Pemalang, Kendal, kemudian Kulon Progo, Cilacap dan udah banyak alhamdulillah. Termasuk di Wonosobo ya. Ini bagian dari ekonomi kreatif namanya Badan Usaha Milik Sekolah. Ya kalau bahasa ringannya koperasi lah. Ya, lanjut. Ya, ini manajemen ini hasil dari tim IT kami aktivitas jual beli aplikasi yang namanya e-manajemennya. Jadi sebelum teman-teman kadang kalau teman-teman di ASN kan absen pakai handphone ya eh, dengan Google Map dengan foto. Nah, karena kebetulan saja kami sebelum Bapak Ibu menggunakan itu kami sudah menggunakan. Kemudian karakter yang merekam aktivitas anak-anak ya. Dulu sebelum ada pembiasaan positif anak hebat, kami sudah membuat e-karakter ini jadi ketika anak di rumah membantu orang tua, menyirami kembang, membantu mencuci piring, mereka bisa menuliskannya di sini. Dan ini menjadi ekster. EBTQ dan tahfidz. Jadi bagaimana target dan prestasi anak terekod secara aplikasi melalui handphone-handphone dari para pembimbing. Jadi kita real time ya. Interview PPDB kita juga menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi tersinkron, begitu wawancara hari ini, 5 menit kemudian muncul surat keputusan diterima pun tidak, muncul berapa biayanya, berapa SPP-nya, berapa apa ya kewajiban-kewajibannya. Ya, ya lanjut. Nah, ya ini PDF nggak bisa di-share. Nanti kalau bisa yang tadi saya kirim filenya. Itu sih Bapak dan Ibu sedikit saja sih apa sesuatu yang barangkali menginspirasi teman-teman. Baik itu Bu Mariani. Ya. Terima kasih Pak Aryo. Luar biasa ini. Studi banding dengan SD Muhammadiyah Sodagaran ini. Ini saya catat untuk menjual perlengkapan sekolah, penjualan buku ini. Mungkin bisa kita ATM nanti. Ya. Kita lanjut ya, Ji, Pak Aryo untuk termin kedua. silakan Ji. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk mau menanyakan sesuatu atau berdiskusi pada malam hari ini, kami buka termin kedua dengan 3 penanya. Silahkan. Bu Sisilia dari SD 8 Wonosobo. Mungkin yang kedua, sementara sambil menunggu penanya kedua, ke Bu Sisil, monggo saya persilakan dulu. Silakan Bu Sisil.
Ya, terima kasih Bu Mariani. Mohon maaf, Oke. saya tutup kamera ya. Sudah Apa pakai baju kebesaran. pesan? Ya. Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Aryo. Waalaikumsalam, Bu Silia. Ini kepala sekolah hebat itu, Amin. senior saya. Amin. Terima kasih sanjungannya. Semoga saya tidak melayang, Pak. Ya, Pak Aryo, luar biasa sekali. Keren, super keren. Itu saya yakin tidak hanya saya yang mengakui. Bu Elna, setuju nggak Bu Elna? Keren ya Bu Elna ya? Wah, ini menyanjung juga ya. Ternyata orang-orangnya pintar menyanjung ini ya. Enggak, mengapresiasi memang keren sekali. Oke, Pak Rian, terima kasih sekali inspirasinya. Ada beberapa mungkin yang bisa kami ATM, di mana kami salah satu sekolah kepala sekolah yang ada di sekolah negeri ya Pak. Hanya beberapa yang bisa kami ATM. Di antaranya inspirasi-inspirasi hebatnya tadi yang dalam simpul menurut saya simpulannya itu ya membangun prestasi dan prasasti ya Pak Aryo ya. Nah, itu salah satu yang menginspirasi saya kalau saya masih bersifat jangka pendek, tapi kalau Pak Aryo tadi memberikan inspirasi yang sistemik yang bisa dikenang mungkin 7 turunan mungkin ya Pak Aryo ya. Amin, amin. Nah, kalau saya kan belum, makanya terima kasih sekali inspirasinya. Kemudian berikutnya, untuk inspirasi-inspirasi yang lain, kalau bagi kami, apa saya maksudnya, bagi saya, itu mungkin menjadi terlalu pesimis, karena di kami di sekolah negeri kan sangat dibatasi dengan aturan-aturan ya. Kalau tadi Pak Bu Mariani ngedike bisa di ATM, usahanya menjual buku, menjual apa gitu. Waduh, langsung kukut mungkin Bu, dicatat langsung dipanggil inspektorat. Iya. Nanti cari itu, Bu. Solusi dari Pak Aryo. Ya, jelas-jelas kami sudah apa ya dengan gamblang gitu sebetulnya tidak boleh lagi menjual buku, menjual apa-apa termasuk pakaian-pakaian identitas Hmm. kalau di sekolah negeri seperti itu. Maka dari itu eh, satu sajalah minimal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Aryo tadi. Saya setuju sekali. Salah satu yang membuat sekolah menarik itu adalah layanannya ya Pak ya. Dan termasuk gercep dalam membalas WA gitu. Nah, dari inspirasi yang tadi dibagikan Pak Aryo, kalau yang saya tanyakan, bagaimana membangkitkan atau mengubah budaya dari seseorang atau dari guru dari yang tidak gercep menjadi gercep, yang kurang melayani di melayani dengan batasan bahwa kami sekolah yang apa ya dananya juga tidak sebebas kelas swasta ya Pak ya. Kalau bisa sing gratis tis 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 tapi layanannya yang maksimal semaksimal maksimalnya. Itu yang dicari masyarakat gitu. Tapi mereka melupakan bahwa Jerbasuki itu mobil. Terima kasih Pak Arya jawabannya dan mohon maaf kalau terlalu banyak bicara itu. Ngatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sisil. Singkat padat. Mboten singkat niku tak jelas. Kur niki panjang lebar. Masih ada penanya, dua penanya untuk termin kedua ini. Masih ada kesempatan. Silahkan untuk tes dulu. Duh, itu udah muncul.
super sekali Bapak. Saya sebagai alumni merasa terharu. Alumni SD Muhammadiyah Saudaraan, nggih. Wah, tahun berapa ini? Luar biasa. Tahun berapa Bu Wahyu? Bu Wahyu atau Pak Wahyu ya? Bu Wahyu kelihatannya. Alumni tahun berapa Bu Wahyu? Mungkin sudah mengajar juga itu Pak alumninya. Sembilan. Oh iya. Oh, 97 ya? Oh iya, 97 ya. Saya belum masuk itu. Iya, Semakin terharu Pak Aryo iya, dengan perkembangan yang sekarang luar biasa. iya. Kapan-kapan reuni Bu Wahyu. Masih MI ya dulu ya, masih MI. Dulu MI. Monggo, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya. Masih ada 2 kesempatan penanya. Kalau Yang belum dari ada, Bu Sisil dijawab dulu aja. oke, ya. Monggo Pak Arya untuk Ya, menjawab dari pertanyaan Bu Sisil. ya baik Bu Guru Sisil. dari Jadi guru yang ini tidak. pertanyaan singkat, padat, dan sangat berisi ya. Itu sulit loh. Bagaimana mengubah dari tidak gercep ke gercep? Wah, itu susah itu Bu. Saya juga jawabnya susah itu. Jadi kalau bahasa Jawanya kan kalau watuk iso diobati ya, tapi nek watak kan angel ya Bu ya. Betul Tapi sekali. ya, Eh, tapi tapi kok saya yakin sih inilah Bu, ada ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang pertama bahwa hakikatnya manusia itu kan butuh dimanusiakan. Ada kemanusiaan yang memang harus ditonjolkan. Nah, kadang seseorang itu hanya butuh sentuhan batiniah bahwa ia dihargai, ia dipercaya, dan ia dihormati dan disenangi. Nah, saya melihat bahwa seseorang yang belum melakukan sesuatu yang kita harapkan, kalau bahasanya Bu Sisil tidak gercep ya, pencet tombol lampune le nyala pelanggang ya. Eh, itu hanya karena mungkin yang bersama belum memiliki menemukan passion yang tepat. Jadi di sebuah sekolah di eh, mana ya Bu ya, di negara Konoha ya, atau di sebuah sekolah mana, kadang kita menemukan ini guru diberi tugas ini koyo tidak maksimal, diberi ini koyo dalam bahasa Jermannya ngelelet dan lain-lain. Tapi kadang ketika diberi sesuatu, "Ih, ini bagus nih muncul nih." Ternyata itulah bakat dia, itulah kebaya dia. Jadi dulu itu di sebuah sekolah ada seorang guru yang eh, tadi seperti Bu Sisil kurang gercep. Tapi pada saat COVID, dia menemukan jati dirinya bahwa ternyata dia adalah eh, seorang mungkin ahli IT, ahli membuat video, atau seseorang yang ahli dalam mau konten apa, kreator ya, konten kreator. Nah, dia menemukan itu. Maka ketika ia diberi amanah menjadi divisi apa namanya, eh, tim IT atau edutainment, dia merasa bahagia dan sangat gercep itu tuh. Jadi kuncinya adalah kadang seseorang membutuhkan waktu yang tepat, momen yang tepat, dan tugas yang tepat. Nah, menemukan tugas dan peran yang tepat itu melalui beberapa uji coba pendelegasian. Ya. Maka nanti akan ditemukan the right man on the right place. Memberikan sesuatu yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, itu di sebuah sekolah yang pernah saya temui ada cerita seperti itu. Tadinya eh, nggak gercep, setelah diberi amanah sesuatu yang ia bisa, dia malah menjadi tim inti dan menjadi motor penggerak.
Kemudian yang kedua bahwa satu saat kadang seseorang ini Bu eh, tidak harus diforumkan. Artinya begini Bu, kadang mereka hanya butuh diajak ngobrol sesuatu tentang sekolah, diajak berpikir hanya dengan betul-betul ngopi loh Bu. Ini ngopi yang sesungguhnya loh Bu ya, bukan ngobrol ngopi kegiatan Iya, tapi iya. minum Iya, kopi paham, bareng. paham. Iya. Eh, kadang kami menemukan ide-ide cemerlang itu bukan dari rapat diskusi, tapi dalam sebuah perjalanan naik mobil, dalam sebuah lagi duduk santai, ada ide yang muncul. Nah, itu yang kita terapkan itu. Dan kadang itu muncul dari seseorang yang mungkin tadi kita anggap belum gercep. Ketika sesuatu itu muncul dari seorang itu, terus kita beri amanahkan kepada yang bersangkutan, dan itu akan menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang diharapkan. Ya, saya kira itu sih apa namanya disitulah ke apa namanya kemampuan penerawangan insting bagi seorang kepala sekolah untuk menemukan sesuatu yang ada pada diri dan kedirian seorang guru ataupun mitra kita. Ya, itu sih Bu. Saya juga sulit membahasakannya, tapi ini gitulah Bu. Paham, paham, paham. Boleh saya nanggapi, Bu Mariani? Monggo, Masih monggo. ada waktu? Masih ada. Ini tadi mau saya tawarkan ke Bu Sisil. Bagaimana? Oh, Monggo, gitu ya. silakan Bu Sisil. Oke, oke. Eh, terima kasih sih Pak Aryo. Tanggapannya dan jawabannya. Cuma kalau dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aryo, insya Allah saya pun juga sudah berusaha untuk memakai ilmu asset based thinking ya Pak Aryo ya. Ya, keren. Mm-mm. Eh, Kayaknya nyambung gitu loh dengan apa yang tadi disampaikan Pak Aryo. Dengan menggunakan asset based thinking kan kita tidak terfokus kepada kelemahannya, tapi kita bisa membangkitkan kelebihannya, kekuatannya, passionnya gitu. Mm-mm. Tapi tadi kalau fokus ke masalah layanan gitu, karena ada banyak unsur yang harus eh, apa ya diubah atau dimaksimalkan supaya respon dari masyarakat juga akan positif gitu. Karena semua bertanggung jawab atas komunikasi. Kan gitu Pak Arya? Mm-mm. Ya, semua guru masalah kekuatannya itu sudah terbaca, sudah bisa dipetakan. Tapi dalam sebuah keseharian layanan itu masalah komunikasi kan sangat penting. Dan ini saya rasakan bisa menjadi salah satu kendala, tapi bisa menjadi salah satu kekuatan, kan gitu. Nah, ketika kelemahannya di situ dan kurang kurang untuk terus berusaha untuk memperbaiki, kan menjadi kelemahan-kelemahan yang akhirnya membuat catatan buruk dari customer, gitu. Nah, itu makanya saya tanyakan bagaimana untuk poin meningkatkan kemampuan mereka untuk dari tidak gercep menjadi gercep karena sudah punya argumen sendiri, sudah menutup diri bahwa saya jam buka layanannya jam sekian gitu loh sarannya ngoten. Ini Iya, ampun niku Pak Aryo, hanya iya, iya, tambahan saja sih. Matur iya, nuwun, ya mohon iya. maaf. Ya kadang memang betul budaya realitas sesungguhnya kadang ada yang berpikir bahwa saya kan bekerja jam 7 sampai jam 14. Jadi setelah jam 14 toko sudah tutup. Itu kadang seperti itu ya. Tapi bahwa eh, ketika kita sudah berkomitmen menjadi seorang pendidik, sudah seorang guru, maka 24 jam itulah bagian dari pengabdian diri dan kedirian kita kepada Allah melalui media pendidikan ini. Nah, yang kita bangun adalah unsur religiusnya tuh. Eh, Gitu. teman-teman harus dibangkitkan ruh jihadnya kalau bahasa agamanya, ruh jihad.
Jadi bukan hanya persoalan pekerjaan loh, tapi bahwa melayani anak, melayani orang tua itu bagian dari sebuah jihad, sebuah perjuangan yang nanti kalau kita sudah meninggal itulah tinggalan kita gitu. Jadi saya kadang memotivasi saya dan teman-teman gini, jadi orang itu jangan suka etungan tapi entengan ya. Gitu. Entengan dan etungan ya, itu hal yang berbeda. Entengan berarti ini melakukan apapun tanpa apa namanya tanpa batas, tanpa embel-embel, ikhlas tanpa embel-embel. Kemudian etungan ya tadi enggak ngitung waktu itu jam 2 tutup gitu ya. Jadi entengan orang etungan. Gitu sih. Ya itu proses. Oke. Tapi Bu Sila keren juga itu ya. Ini jadi terima kasih juga nih sama Bu Sisil, ada tambahan masukan juga. Iya itu. Hasil diskusi kita. Ini sudah jam 9 berapa? 18 nih kalau nggak salah. 23. Ini udah, Ya, udah melonjak ini Pak Aryo, 23 ya. alhamdulillah. Oh Iya. Oh iya. iya, Oh, sudah sudah bisa selesai ya. diputar? Ceremony and Character Awards Oh, iya. Academic Year 2024-2025 SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo dengan tema Tata Tetek Tutup. Menjanjikan semoga ilmu kalian bermanfaat, tetap rajin sholat dan mengaji, perbaikilah sholat karena niscaya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Di antara 72 yang akan kita lepas hari ini, saya yakin akan ada yang menjadi para pedagang yang sukses, petani yang sukses, pejabat, pegawai, dokter, TNI, Polri, bahkan anggota dewan, bahkan juga presiden. Maka saya berpesan, jadi apapun kalian, kembalilah ke Muhammadiyah. Kami Dewan Guru SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo akan melepaskan siswa kelas 6 tahun ajaran 2024-2025 sejumlah 72 siswa dengan tatak, tetek, dan tutup. Terima kasih anak-anak kami dididik dengan penuh dedikasi, kesabaran, dan tanggung jawab yang luar biasa. Luar biasa, Pak Arya. Masih tertegun, ternyata udah selesai videonya. Iya, Itu iya. tadi sekalian dengan perpisahan dengan anak-anak kelas 6, Pak. Iya, itu perpisahan tuh. Eh, kami buat sesuatu yang beda, yaitu temanya farewell ceremony. Begitu. Kalau menggunakan kata wisuda kan nggak boleh ya Bu sama Pak Menteri ya, sama Pak Bupati.
Pak Dinas nggak boleh. Kemudian perpisahan juga kayaknya biasa zaman saya SD dulu juga perpisahan kan gitu. Kita buat kemas yang berbeda. Farewell ceremony. Nah, nanti ibu bisa menggunakan apa ya? Apa gitulah akhir sana atau apa gitu. Saya kira ya itu eh, bagian dari bahasa. Ya. Baik Bapak Ibu, nah, masih ada lagi. Seluruh peserta hafal akbar Khatmil dan Tahfidul Quran ke-17 SD Muhammad. Belum kelihatan Bu Cucu. Sinyalnya yang agak bermasalah mungkin. Oh ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim beserta Haflah Akbar Khatmil Quran dan Tahfidul Quran ke-17 SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo kami lepas. Yang kelihatan Bu Cucu ini videonya enggak itu? Ya, mohon maaf Pak Aryo, ini terkendala sinyal sepertinya, jadi tidak bisa full videonya. Iya, emang sangat sangat rentan sinyal. Nggak apa nanti link YouTube-nya bisa di-share dulu. Baik, ini untuk admin gimana waktu udah malam termin 2 baru satu penanya. Masih bisa dilanjut atau Closing statement aja untuk Pak Aryo. Ya. oke, monggo Yes. Pak Aryo untuk statement closing. Eh, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai closing dari acara ini dan sebagai apa ya pengingat pada saya secara pribadi dan kita semuanya bahwa gunakanlah ini aji mumpung Pak tuh, mumpung. Mumpung jadi guru, jadilah guru yang baik. Karena entah kapan kita tidak akan menjadi guru secara formal karena usia kita sudah pensiun. Berbuat baiklah yang terbaik mumpung jadi kepala sekolah, mumpung tanda tangan kita masih laku, mumpung kebijakan kita eh, masih diakui, mumpung keputusan-keputusan kita masih berdampak sistemik, maka gunakanlah aji mumpung-mumpung itu untuk kebaikan kita. Jangan sampai menyesal, jangan sampai kita berpikir akan berbuat baik sakjane dulu ya pas saya jadi kepala sekolah. Sakjane dulu ya saya pas jadi guru. Maka itu sudah terlambat. Maka mumpung masih ada kesehatan, kesempatan, dan Allah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita berkaitan dengan banyak hal, maka lakukanlah yang terbaik. Itu aja sih. Khairnas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paparannya bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita ingat bahwa sekolah dan keluarga adalah dua sayap yang harus bersama-sama mengepak agar putra-putri kita dapat terbang tinggi, menggapai cita-cita dan kebaikan. Semoga pertemuan hari ini menjadi titik awal dari kerja sama yang erat, dari komunikasi yang jujur, dari cinta yang tulus, agar perjalanan mendidik ini menjadi cerita indah yang akan kita kenang selamanya. Dan
Semoga menjadi amal jariah. Amin. Ya Rabbal Mungkin Alamin. saya selaku mendampingi Pak Aryo ini mohon maaf apabila selama mendampingi ada tutur kata dan kekurangan saya yang tidak berkenan, terutama kepada admin ini saya dipercayakan mungkin kurang memuaskan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup tolabul ilmi kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aryo. Mohon maaf Sama-sama Ibu, tidak bisa. Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Mariani dan Pak Aryo, Terima kasih. luar biasa. Saya kembalikan ke admin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Aryo, ini pesertanya masih tetap ya dari tadi dan ini sudah lebih 30 menit Pak Aryo ternyata. Dan teman-teman sepertinya masih banyak yang mau bertanya, tapi memang kami stop, dari admin kami stop untuk japri Pak Aryo, nggak apa-apa ya Pak Aryo ya. Makanya saya tadi minta untuk linknya yang di SD Muhammadiyah Sudagaran, siapa tahu bisa japri lewat IG atau YouTube-nya gitu. Karena teman-teman masih banyak sekali yang pingin tahu gitu Pak Aryo. Nanti kalau nggak saya tutup nanti sampai pukul 12 malam. Jadi besok kita bangunnya kesiangan nggak jadi kerja gitu. Ya, baik Pak Aryo, luar biasa, Masya Allah, banyak sekali yang bisa di ATM. Insya Allah kami sekolahan di desa, meskipun jauh dari perkotaan, Insya Allah ada 1-2 yang bisa diambil dari SD kota. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di tempat kami bisa seperti MI Muhammadiyah Sudagaran, meskipun Sudagarannya diganti beran gitu ya Pak Aryo ya. Iya. Siap Bu, sudah Ya. keluar negeri kok. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa Masya Allah, dan mohon maaf sekali Pak Catur juga tidak bisa membersamai karena beliau masih sibuk mencari tanda tangan para dosen. Mudah-mudahan juga Pak Catur diberi kelancaran sama Pak Idam malam hari ini. Dan baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali kehadirannya di Ngopi Semalam Temu Pendidik Mingguan yang ke-176 dan sampai bertemu kembali di Temu Pendidik Mingguan yang ke-177 di Selasa besok. Dan perlu ke Bapak Ibu ketahui bahwa Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Kominfo, Dinas Dikpora, dan PGRI SLCC. Dan malam hari ini keren ya Bapak Ibu ya, kayak rasanya langsung mau buat sekolah yang seperti itu ya. Besok ya. Besok kita sulap sekolah kita menjadi sekolah seperti Sudagaran. Terima kasih sekali lagi Pak Aryo. Mudah-mudahan dari kami panitia malam hari ini tidak dapat memberikan apa-apa, hanya Allah yang nanti akan membalas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Aryo kepada teman-teman Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya.